Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi. Wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Alif lam mim. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada ilah Tuhan yang wajib diibadahi, illa huwa, melainkan dia, al-hayyu, yang hidup kekal, al-qayyumu, yang senantiasa berdiri sendiri. Nazala 'alaikal kitaba, dia menurunkan al-kitab, Al-Quran, kepadamu, bil haqqi, dengan sebenarnya. Musaddiqan, membenarkan, lima baina yadai, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Wa anzala, dan menurunkan at-taurata wal injil, yaitu Taurat dan Injil. Min qablu, sebelum Al-Quran, di mana hudal linnas, sebagai petunjuk atau menjadi petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan juga menurunkan al-furqan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, lahum, bagi mereka, azabun sadid, memperoleh azab atau siksa yang sangat keras, berat. Wallahu, dan Allah, azizun dzuntiqam, maha perkasa, lagi mempunyai balasan atau siksa. Awal surah Ali Imran, nomor urut 3.
Nomor urut pertama Al-Fatihah. Nomor urut 2 Al-Baqarah. Sekarang Ali Imran. Kenapa dinamakan Ali Imran? Karena membahas tentang keluarga Imran. Keluarga Imran. Ini termasuk surah Madaniyah, diturunkan setelah hijrah di Madinah. Makanya Madaniyah, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau Madaniyah cenderung ayatnya panjang-panjang, kalau Makkiyah pendek-pendek. Nah, juz amma itu pada umumnya adalah Makkiyah, diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Maka ada istilah Makkiyah dan Madaniyah. Nah, surah Ali Imran yang jumlah ayatnya 200 ayat itu termasuk Madaniyah. Madaniyah. Kanggo Bapak Ibu rahimakumullah, apa titik temu antara Al-Baqarah dengan Ali Imran? Ada. Jangan dikira tidak ada hubungan. Ya. Yang pertama, sikap manusia terhadap Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, dan dalam surah Ali Imran pun disebutkan bagaimana tentang sikap manusia terhadap Al-Quran. Makanya di dalam surah Al-Baqarah contoh, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lihat di surah Ali Imran di awalnya juga disebut juga nazzala alaikal kitaba bil haq. Sama-sama disebut Al-Kitab. Ini titik temu antara Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan tentang keadaan atau sikap orang beriman kepada Al-Quran dan orang yang tidak beriman di dalam Al-Quran. Nah, di dalam surah Ali Imran juga disebutkan orang-orang yang hatinya condong cenderung kepada kesesatan, dan juga ada orang yang memanfaatkan Al-Quran juga sebagai petunjuk, baik yang mutasabihat dan juga muhkamat yang dibaca tadi oleh imam kita. Jadi ada yang sudah jelas, ada yang mutasabihat, susah oleh kita diungkapnya. Nah, disebutkan titik temu antara Al-Baqarah dan Ali Imran, ada juga tali persamaan antara penciptaan Adam dan Isa. Di dalam surah Al-Baqarah bercerita tentang Nabi Adam. Di dalam surah Ali Imran bercerita tentang penciptaan Nabi Isa. Yang makanya nanti ada Ali Imran. Ya, Ali Imran. Ya. Ini tafsiran nanti ayat yang dibaca tadi sebentar. Supaya kita ada titik temu antara Al-Baqarah dengan Ali Imran. Jadi punya korelasi, punya hubungan, punya titik kesamaan antara Al-Baqarah dengan Ali Imran. Kalau di Ali Imran ini penciptaan Isa. Nah, disebutkan di sini. Apa titik kesamaan? Kalau Al-Baqarah Nabi Adam, di Ali Imran Nabi Isa. Apa titik persamaan? Sama-sama diciptakan di luar ilmu manusia. Kalau kita yang ada di Masjid Jami'ul Huda sekarang diciptakan melalui proses, ada air mani bertemu dengan opung, kemudian diciptakan segumpal darah, segumpal daging, diciptakan tulang,
tulang dibungkus oleh daging, kemudian khalqan akhar, artinya dibentuk lain oleh Allah Subhanahu wa taala, baru yukhrijukum tifla, keluar sebagai bayi, baru beranjak anak bayi, besar, remaja, dewasa, tua. Nih, ini tua nih. Ya, beberapa orang yang muda, yang masih anak-anak, Pak Dep itu masih anak-anak. Ya. Pak Leman, Kiai, beranjak dewasa. Nah, Kiai Leman, ya, Kiai Leman. Nah itu titik. Jadi di luar, nah, itu titik kesamanya itu penciptaan keduanya sama-sama tidak melalui jalur biasa, itu maksudnya. Prosesnya itu. Kemudian masalah pembantahan ahli kitab. Kalau di dalam surah Al-Baqarah mana yang banyak? Membantah tentang orang Yahudi. Kalau Ali Imran, Nasrani. Ya, Nasrani. Jadi luar biasa. Makanya kalau belajar tafsir, sebenarnya, oh ini kiranya isi Al-Quran itu. Kalau tidak belajar, tidak payah. Ya. Kalau masalah Al-Baqarah, itu tentang membantah Yahudi. Kalau dalam Ali Imran, Nasrani. Makanya diikuti terus. Baru duduk, ya, baru duduk kaji. Kemudian titik temunya itu mengajarkan bentuk doa di akhir kedua surah ini. Betul enggak? Di akhir surah ada enggak doa Al-Baqarah? Ada. Di surah Ali Imran ada doa juga. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sampai ya Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lizalimin min, sampai akhir. Di surah Al-Baqarah kemarin pun kita belajar doa. Luar biasa ini, luar biasa antara Ali Imran. Kemudian banyak lagi titik persamaan, ya, masalah penegasan akan keberuntungan dan juga keselamatan orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Baqarah dibahas, di dalam surah Ali Imran pun dibahas. Mana titik persamaannya itu? Dalam surah Ali Imran misalnya ada ayat tentang wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bahagia. Di dalam surah Al-Baqarah, mana dalam surah Al-Baqarah? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ada titik temu antara surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Di dalam surah Ali Imran itu mengandung pembicaraan tentang dua sisi agama, di mana di situ ada akidah, ada syariah. Sebelum kepada tafsir, sebab penamaan surah Ali Imran. Nah, ini perlu tahu juga, ya, sebab penamaan surah Ali Imran setelah yang berikut ini. Minum dulu. Surah ini dinamakan surah Ali Imran karena di dalam surah ini disebutkan kisah keluarga Imran. Siapa Imran? Ayah Siti Maryam. Ayah Siti Maryam. Makanya dinamakan Ali Imran. Jadi ayah Siti Maryam.
Siti Maryam siapa? Ibu kandung dari Nabi Isa. Dan itu akan diceritakan. Ya. Bahkan ini tentang bagaimana Allah menyiapkan Maryam dan dinazarkan di dalam catatan sejarah satu-satunya yang didatangkan rizki oleh Allah di sampingnya terus adalah Maryam. Selalu ada makanan yang akan dikonsumsi karena dinazarkan dia berada di mihrab. Dia ibadah kerjanya memang diutus oleh Allah, ya didesain oleh Allah untuk ibadah. Ada enggak suami Maryam? Dan diinformasikan, engkau akan dikaruniai anak, ya, dan engkau akan mengandung dan hamil. Cari sekarang di padang panjang yang seperti Maryam. Tidak punya suami tapi hamil. Ya. Makanya menarik ini surah Al-Imran ini. Ya, akan diceritakan, ya, akan diceritakan. Memang dinazarkan ibunya kepada Allah untuk beribadah. Nah. Kemudian keutamaan. Kalau tidak tahu keutamaan, kita akan membaca surah Yasin sampai mati. Yasin aja, enggak, surat yang lain tidak mau. Kan ada, ya. Kumpul Yasin, arisan Yasin, kematian Yasin, apa lagi? Nah, ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, innasmallah al-a'zam fi hatainil ayatain. Nama-nama Allah yang paling agung itu terdapat di dalam dua ayat ini. Di dalam surah Al-Baqarah ada wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian di dalam surah Al-Imran ada alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ada titik kesamaan. Nah, kemudian ini hebatnya surah Al-Imran. Kata Rasulullah, yu'ti yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlik allazina kanu ya'maluna bih taqdumuhu suratul Baqarah wa alu Imran. Pada hari kiamat Al-Qur'an didatangkan bersama ahli Al-Qur'an yang mengamalkan Al-Qur'an. Dan yang terdepan adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Oleh karena itu kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena kelak di hari kiamat Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya, termasuk seluruh pengurus dan jamaah Masjid Jami' Nurul Huda dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Oh, ibu-ibu saja yang amin, apa-apa dalam hati ya. Apa-apa nih pemalu kalau aminnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, Iqra'uz zahrawain. Nanti kalau ada istilah ini jangan asing. Mungkin salamu awak hidi, kok baru iko awak dangah. Kata Rasulullah SAW, bacalah Az-Zahrawain. Apa yang dimaksud Az-Zahrawain? Adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Baca surah Al-Baqarah sering-sering dan Ali Imran. Itu dinamakan Zahrawain. Apa artinya jahar itu? Bunga.
yang mekar. Nanti kita di sana akan seperti bunga yang mekar di sana di akhirat nanti. Kenapa? Sering membaca Al-Jahrawain, surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena kelak di hari kiamat keduanya datang ya bagaikan awan yang meneduhi, bagaikan juga burung-burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Dibela, ditolong, dibantu oleh dengan izin Allah oleh surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa? Sering membacanya. Nah, jadi kini jangan sampai ditinggalkan sure kok kalau dapet acok dibaca ketimbang daripada yang lainnya. Dah dibaca surah Yasin, ya, dah ada. Cuman jangan seakan-akan Al-Quran itu surah Yasin saja itu masalah. Ini kanlah tahu kok. Maksudnya punya keutamaan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Bahkan Allah katakan bahwa karena mengambilnya adalah keberkahan, meninggalkan adalah penyesalan. Maka apa keutamaannya? Tukang-tukang sihir, guna-guna dan lain sebagainya tidak akan bisa menembus orang yang membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi mungkin ada yang akan jahat kepada kita, kok gunu-gunu lah, kok mantra lah, kok sihir lah, kok Allah. Misalnya, insya Allah bagi orang yang rajin membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, maka tidak akan mempan sihir dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah. Sekarang lanjutkan penafsiran ayat demi ayat. Itu adalah pembukaan. Jadi kita harus tahu apa keutamaan dari surah Ali Imran. Ternyata terakhir barusan disampaikan mampu mengalahkan dan tidak bisa mempan sihir, guna-guna dan orang jahat kepada kita karena kita sering membaca surah Ali Imran dan Al-Baqarah, khususnya Ali Imran. Mudah-mudahan. Nah, untuk alif lam mim itu sudah dijelaskan pada surah Al-Baqarah. Ini namanya ya hurufum muqatta'ah. Ya, potongan dari huruf-huruf dan hanya Allah yang tahu akan artinya. Ilmu kita tidak sampai kepada potongan huruf-huruf yang dibaca itu. Nah, dan itu memang harus dibaca. Tidak boleh dibaca alam, alim, aluma, alima, tidak bisa. Itu mabni, bukan mu'rab. Kalau belajar kita qawaid, dibaca satu-satu, alif, lam, mim. Nah, itu namanya ya huruf-huruf yang dibaca secara terpotong-potong. Itu hanya Allah itu. Ya, hanya Allah, kita hanya mengimani akan ayat ini. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sudah dibahas di mana? Al-Baqarah 255 namanya ayat kursi. Sudah dibahas. Maka tidak akan dibahas lagi. Terus mana pembahasannya? Lihat buletin yang 255. Entah di mana letaknya Pak Ustadz. Nah, siapa yang salah? Nah, gitu ya. Itu nanti silakan dilihat atau ada tafsir. Kita langsung ke nazzala alaikal kitaba bil haq.
haqqi. Ya. Di ayat yang selanjutnya, halaman 2. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya. Jadi bukan main-main. Allah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Di dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam surah Al-Imran, nazala alaikal kitaba bil haqqi. Kalau hak, kalau benar berarti tidak bimbang, tidak ragu. Benar-benar itu diturunkan. Apa yang diragukan lagi dalam Al-Quran? Tidak ada yang diragukan lagi. Tidak ada yang dibimbangkan lagi. Ya, itu pengetahuan Allah. Bahkan para malaikat menjadi saksi keturunnya. Contoh Al-Quran. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah itu sebagai saksi. Malaikat juga menyaksikan. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Apa kitab yang sebelumnya? Kitab dari langit itu adalah diturunkan kepada para nabi dan rasul ya sebelum Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an tidak membatalkan, tetapi Al-Qur'an membenarkan kitab suci yang dulu dan sekarang menyempurnakannya. Berarti kita tetap wajib beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Apakah itu Taurat, apakah itu Injil, Zabur, dan suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi. Wa anzalat Taurat, yaitu kepada Musa anaknya Imran. Wal Injil, yaitu kepada Isa ibnu Maryam. Kemudian min qabl hudal linas, min qablu itu adalah sebelum Ali Imran ya, yaitu sebelum Al-Qur'an. Hudal linas menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi kitab sebelumnya petunjuk cara bagaimana sebelumnya dalam kehidupan. Itu kan beda-beda. Beda-beda. Zaman dulu masanya beda dengan zaman sekarang. Dulu mana ibu-ibu bapak-bapak main HP. Sekarang bisa membaca Al-Quran di dalam HP. Dulu mana ada. Mainan-mainan dulu sebenarnya ya, kalau kita mereview kembali, ya Allah banyak mainan-mainan. Yang sekarang anak-anak kita tidak main seperti mainan kita. Ya, tidak ada. Petunjuk. Wa anzalal furqan. Dan Al-Furqan ini nama lain daripada Al-Quran. Namun lebih penekanannya Allah turunkan Al-Quran yang nama lainnya adalah Al-Furqan, berarti dengan mempelajari Al-Quran mampu membedakan antara mana hidayah petunjuk, mana kesesatan, mana yang hak yang benar, mana yang batil. Ya. Mana jalan yang menyimpang, mana jalan yang lurus. Maka dengan mempelajari Al-Quran sebagai Al-Furqan pembeda, maka kita akan tahu. Ini bukti-bukti yang nyata diberitahu dalam Al-Quran sebagai Al-Furqan. Ini argumen-argumen, hujah-hujah, alasan, maka akan tahu. Ini keterangan-keterangan yang nyata. Ini penafsiran, penjelasan, ditetapkan, juga akan tahu dengan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Kemudian innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, siapa mereka? Inkar. Siapa mereka? Ragu terhadap Al-Quran.
Kasudahnya bah, mereka menentang keberadaan Al-Quran. Sehingga mereka melakukan suatu kesalahan kebatilan. Bahaya sebenarnya bagi kita ini. Lahum azabun sadid. Bagi mereka akan memperoleh siksa yang berat. Kapan? Di akhirat. Sekarang di dunia sebentar. Sebentar. Ini orang tua kami, orang tua angke, dan dikuburkan di ekor lubu di Gunung Kapatang. Ya, itu Ibu Arnizam. Adiknya adalah Pak Syukur. Anaknya Direktur Semen Padang yang sekarang menjadi Semen Indonesia. Meninggal dalam usia 93 tahun. Nah, cukup lama. Ya. 93 tahun. Alhamdulillah kemarin dikuburkan di gunung. Dia meninggal di Padang. Ya, di Padang. Nah, kami dari Bujang, kami tinggal di rumah itu. Ya, di rumah itu. Sampai akhirnya keluarganya tahu bahwa ini adalah anaknya Mama Arnizam. Alhamdulillah usianya 93, tidak pikun. Kenapa? Karena dia sering membaca Al-Quran. Jadi menjelang tidur itu membaca Al-Quran, ya, dan dia usahakan jangan tinggal sholat malam. Dalam usia 93. Ketika kemarin kita sama istri, sama Bu Era pergi, itu sudah mulai goyang gitu kan. Ya wajarlah usianya 92 ketika itu. Pas meninggal 93. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini udah tahu ini berapa ini. 150 mungkin ya. Kurang-kurang sekete tuh. Kata Pak Kiai, kurang-kurang sekete 150 lah. Wallahu azizun, dan Allah maha perkasa. Tidak ada selain Allah yang maha perkasa, yang maha besar kekuasaannya. Jadi apa yang mau disombongkan? Kita di muka bumi ini apa yang mau disombongkan? Yang maha perkasa Allah, ya. Yang maha besar kekuasaannya Allah. Maka istilah ambo kan, ikut jadi baru jadi istri PRT saya lah sombong kan. Cuman wilayahnya berapa ya? Pardi insya Allah RT yang dah sombong ya. Pak Pur juga tak sombong. Alhamdulillah. Sementara Allah maha besar kekuasaannya. Zungtikom, bahkan maha mampu untuk membalas karena milik dialah mempunyai balasan. Terhadap siapa? Orang yang menentang, orang yang mengingkari, orang yang mendustakan. Di halaman 4, di halaman terakhir, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kalian dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardh. Nah, di dalam surah Ali Imran pun nanti akan ada kalimat ini. Nah, nanti dibaca saja apa tafsiran dari surah Ali Imran ayat 5 sampai 6, maka silahkan dimiliki buletin ini yang jelas Allah membentuk kita dalam rahim sesuai dengan kehendaknya. Diciptakan laki-laki, perempuan, ganteng atau tidak ganteng, jelek atau buruk, cacat atau tidak cacat, itu hanya Allah yang tahu. Ya, yang tahu. Ini ada hubungan kaitan dengan surah Luqman ayat yang terakhir. Nanti dibuka surah Luqman ayat yang terakhir, bahwa hanya Allah tahu yang ada di dalam rahim, turunnya hujan, apa yang akan diperbuat dan terjadi besok, di bumi mana akan mati, seperti apa yang terjadi pada bencana-bencana dan musibah sekarang. Tak tahu di mana akan meninggal.
Dan di dalam perut ibu itu, di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-6, bahwa yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi zulumati salas. Dia menjadikan kalian dalam perut ibu kalian, ya, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Gelap di dalam perut ibu, gelap di dalam selaput, ya, yang rahim, ya, dan gelap karena belum keluar. Jadi gelap. Ini semuanya keluar dari kegelapan menuju yang terang, kemudian gelap kembali nanti akan mati, kemudian kita mudah-mudahan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, terang benderang dengan mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sehat selalu dan dimudahkan segala urusan, sukses dan berkah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.